Nama saya Axel. Saya Cella. Saya Reza. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia yang sekolah di California sekarang. Hari ini kami mendapat kehormatan bisa mewawancarai Pak Buce di sini mengenai tentang gun control ya di Amerika, karena baru dalam waktu dekat kemarin kalau nggak salah kita baru lihat di berita kalau ada penembakan dan sampai Presiden Obama juga mengeluarkan suatu statement ya yang akan kita bincangkan di sini. Oke, sebelumnya bisa perkenalkan diri sendiri Pak Buce untuk pemirsa yang lagi menyaksikan. Ya, nama saya Buce Lee. Saya Wakil Ketua Indonesian Diaspora di Los Angeles, dan saya Wakil Presiden dari Indonesian American Board Council (IABC) di Los Angeles juga. Saya punya bisnis adalah ikan hias, dan saya sudah warga negara Amerika. Oke, sekarang kita ada yang mau disampaikan? Indonesian American Business Council. Indonesian American Business Council. Oke. Lanjut. Oke, sekarang kita move on ke pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan, bagaimana kondisi dan pendapat Amerika soal gun control pada saat ini? Ya, seperti kalian tahu kan, kita di Amerika ini kan terbagi dua partai paling besar, yaitu Demokrat dan Republik. Of course, yang Partai Demokrat mereka mau lebih diperketat. Kalau bisa, gunnya diambil dari orang-orang. Dan mereka juga punya alasan valid juga, karena banyak terjadi juga kemarin kan ada penembakan di high school. Itu karena orang punya gun. Jadi untuk mengurangi itu dia bilang makanya harus lebih baik dikurangi gitu loh, supaya jangan terjadi hal-hal kayak gini. Nah Republikan dia mau lebih loose, orang boleh pegang gun gitu loh. Dan mereka juga punya alasan valid juga. Mereka punya alasan kayak seperti kita di California, kalau kita ada apa-apa, kita telepon 911, 5 menit polisi udah datang. Ya kita harus pakai gun. Tapi kalau daerah Texas, daerahnya kan luas. Rumah dari rumah kan jaraknya jauh. Dia dirampok, polisinya dia tunggu 1 jam lagi udah datang, udah mati duluan. Makanya mereka semua tuh punya senjata. Makanya gun jadi di Texas itu mereka lebih condong untuk bisa pegang gun sendiri. Jadi bisa mempertahankan diri sendiri gitu. Tapi di California saya kira orang lebih cenderung supaya lebih strict, karena di sini kita kan gampang karena kita dekat polisi di mana-mana. Di Texas ya agak jauh karena daerahnya luas ya, begitu kurang lebih begitu. Oke. Jadi terbagi dua ya. 50-50. Oke. Jadi apakah akan ada kebijakan yang akan nantinya dibeda-bedakan itu antara dari Texas atau California? Sebenarnya saat ini kayaknya memang federal ada ketentuan, tapi penerapannya masing-masing state berbeda-beda. Di California berbeda dengan di Texas. Memang lebih bijaksana begitu, karena kita punya daerah demografinya kan beda-beda. Penyesuaian gitu loh ya. Jadi yang tanahnya luas-luas, yang terpencil itu memang of course mereka prefer bisa punya gun sendiri, of course kan. Tapi kalau kita di sini yang dekat gitu, polisinya cepat datang. Biasa saya kemarin ada peristiwa, polisi prefer kita sembunyi, kita jangan turun tangan, panggil telepon polisi. Dia tidak mau kita sendirian turun tangan. Karena begitu, dan memang is okay karena polisi akan ada dalam waktu 5 menit. Gitu. Tapi Pak Bucet, tapi bagaimana kalau dalam waktu 5 menit itu kalau misalnya kita orangnya misalkan sial misalnya, dalam 5 menit itu kita tidak dapat diselamatkan sama polisi. Ya, tidak dapat diselamatkan sama polisi, telepon saya. Benar. Ya, I think, tapi responnya seharusnya begitu. Jadi dalam waktu 5-10 menit polisi supposed be, karena ini pernah terjadi di tempat kita, ada perampokan. Begitu kita tahu ini, kita telepon, polisi sudah ada dalam waktu 3 menit sudah mereka masuk keliling tempat ini. Jadi kita tidak perlu turun tangan gitu. Tidak perlu repot. Iya. Lanjut ya pertanyaannya. Menurut Pak Bucet sendiri, apa pendapat Pak Bucet sendiri tentang gun control? Pendapat saya tentang gun control ya. Kalau pendapat saya Pribadi. Kalau pendapat saya pribadi, saya lebih suka, saya sendiri tidak punya gun sama sekali di rumah saya. Teaser, spray pepper spray pun saya tidak punya gitu ya. Dan saya
prefer karena saya tidak mau kamu punya dan kamu punya. Karena kalau kita berantem, lu bisa tembak saya tidak bisa tembak kamu gitu loh. Jadi kalau pendapat saya pribadi, saya prefer semua orang tidak punya gun. Yang boleh punya gun adalah polisi. Tapi itu impossible di Amerika. Kenapa? Nah, very good question. Very Ya. good question. Kenapa? Kenapa? Ya. Jadi kayaknya ya akan mustahil bahwa seluruh orang punya gun bisa diambil, tidak bisa. Pertama, kayaknya negara Amerika ini kan negara koboi. Lu udah tahu kan? Dari dulu film-film koboi itu semua orang punya gun gitu, kelihatan gitu jalan kemana-mana gitu ya. Jadi memang sudah dasarnya begitu ya. Kedua, of course yang lebih itu karena di undang-undang dasarnya. Nah kita di undang-undang dasar 45 kalau di Indonesia, kamu tidak boleh law itu menyalahi dari undang-undang dasar 45 itu. Nah di sini kita ada dari Second Amendment ya, amandemen kedua dari undang-undang dasarnya, hak daripada orang. Salah satunya tulis begini, the right to own and bear arm. Jadi lu bisa pegang punya senjata dan bisa mempergunakannya untuk membela diri, of course ya. Jadi makanya kayaknya karena memang ada mereka dijamin hal itu dijamin. Dan sampai saat ini 50-50, 50%. Jadi most likely tidak akan mungkin gun totally diambil dari orang-orang, tidak akan bisa. Kalau gitu, apa menurut Pak Bucek yang bisa memperkuatkan syarat-syarat yang bisa untuk kayak memperkuatkan kepemilikan senjata? Oh gitu ya. Maksudnya bagaimana untuk mengurangi kayak orang-orang penembakan massal gitu apa ya. yang bisa Bisa dilakukan dilakukan. untuk memperketat syarat-syarat dan ketentuan untuk Membeli senjata. senjata. Jadi kan supaya nggak seenaknya. Oke, sebelumnya gini deh, syarat-syaratnya apa dulu? Kalau seperti di Amerika kita mau beli senjata nih, misalnya kita pergi ke toko, kita harus isi apa aja gitu. Dan kan kita benar tahu sendiri bisa juga kita beli online gitu. Boleh mungkin dijelasin supaya orang tahu dulu sebelum kita memperkuat syaratnya itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, saya kan belum pernah punya senjata. Jadi dengan kata lain saya sendiri belum pernah beli senjata. Saya tidak tahu ya. Tapi ada beberapa teman-teman kita seperti Adrian, dia suka berburu. Saya kira dia buat izin atau apa, tapi saya tidak pernah tanya dia. Pengalaman saya sendiri belum pernah. Saya cuma diberitahu orang gitu loh ya. Jadi apa yang bisa dilakukan persyaratan, of course kita harus make sure orang yang beli senjata itu tidak sakit jiwa, itu yang paling penting. Banyak mental illness kan. Itu adalah salah satu daripada goal Presiden Obama. Jadi bahwa orang-orang yang punya mental illness punya akses ke psikiater gitu. Kedua, kalau misalnya jadi sekarang ada, kalau tidak salah ada law di California mengenai gun ini, yaitu bahwa misalnya kita saudara ya, misalnya saya saudara family dengan ini, tapi saya mencurigai Excel karena matanya sudah merling-merling ini, jangan-jangan mempunyai kejiwaan. Jangan-jangan mempunyai kejiwaan misalnya ya. Dan saya mencurigai karena dia suka tiba-tiba marah-marah sendiri. Dan Excel punya senjata. Saya bisa diam-diam telepon polisi. Pak polisi, Excel ini ada senjata. Polisi bisa langsung ke tempat kamu. Dia tidak usah kasih tahu siapa yang lapor. Dia bisa ambil senjata kamu dan senjata kamu di-hold selama paling sedikit 21 hari minimum. Ditahan gitu ya. Ditahan 3 minggu ya. Paling sedikit 3 minggu. Di dalam kurung waktu itu kamu harus ditanya, di make sure bahwa kamu itu tidak punya kejiwaan atau apa, bahwa kamu oke apa begitu. Kan bisa aja saya kan cemburu atau marah sama kamu, saya laporin. Bisa kan begitu. Nah, mereka ada psikiater khusus untuk menganalisa. Kayaknya di California ada kayak begitu. Karena masing-masing state punya ada peraturan sendiri gitu. Jadi syaratnya seperti Reza tadi tanya, gimana untuk memperkuat supaya memperkuat. Menurut Buce sendiri. Menurut saya sendiri ya. Menurut saya sendiri, of course, karena yang paling banyak terjadi itu adalah karena orang yang sakit jiwa, ya kan? Orang normal kan tidak akan pergi sekolah tembak-tembak orang kan tidak. Tentu orang sakit jiwa ya. Ya, bagaimana kita bisa tahu ya? Tentu yang paling tahu adalah keluarga dekat. Ya kan, orang luar mana tahu kan? Yang paling tahu adalah keluarga dekat. Jadi saya kira itu paling bagus. Kalau California itu bagus sekali, saya setuju. Kedua, tentu orang yang beli itu tentu harus dicek backgroundnya. Apakah kamu tuh
ada kecenderungan dengan teroris atau apa. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya tidak tahu kuesionernya apa, saya belum pernah. Tapi of course background check ya. Jadi dulunya orang yang beli dari online dengan beli dari gun show, background checknya tidak ketat. Ya. Dan sekarang Obama mengusulkan untuk diperketat. Dan 90% dari opinion dari tidak peduli Demokrat, Republik, dua-duanya setuju semuanya bahwa background check akan harus diperketat. Dua-duanya setuju. Jadi most likely ini akan menjadi law. Gitu. Tapi kan sama aja. Tapi kalau saya misalnya kakak saya tidak gila, misalnya saya gila, saya ambil aja pistol yang saya pergi kemana-mana, kan bisa juga seperti itu kan? Bisa. Anything Jadi bisa happen. sebenarnya Bisa juga ya kalau kita pun begini-begini tiba-tiba ambil pisau langsung tusuk orang juga bisa gitu. Susah juga sih. Susah di ini. Ya. Tapi at least meminimize. Oke, jadi kan seperti yang Pak Buce tadi bilang, ada penembakan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat public places yang tidak harusnya itu terjadi. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kejadian-kejadian tersebut? Apa kita harus nggak keluar? Apa kita harus untuk sekarang encourage anak-anak kita jangan sekolah? Kan tidak sebelum mungkin. law itu udah dikeluarin kan? Itu kan sebelum dikeluarkan Obama kan? Peraturan itu belum dikeluarkan gitu. Ya, ada beberapa kontroversial. Ada orang, jadi saat ini Obama pledge, maksudnya dia berjanji. Dan kayaknya pemerintah White House mereka memberi bantuan dana untuk sekolah-sekolah meng-hire satpam gitu. Kalau Indonesia istilahnya satpam kan sini security ya. Jadi mereka itu kan perlu dana dong. Ya, kayaknya pemerintah federal dan melalui White House ada sediain gitu. Gitu. Kedua, pemerintah juga mereka mempermudah untuk akses untuk orang misalnya ada mental ke psikiater gitu. Itu kan paling penting. Free? Atau? Saya nggak tahu free atau, tapi kayaknya begitu. Saya dibantu oleh pemerintah, saya kira biayanya dibayar oleh federal, kayaknya gitu. Ketiga, selain daripada itu, jadi daripada ini dia juga memberikan support untuk law enforcement. Kadang-kadang kan misalnya polisi mau nangkap orang, wah karena ada law-nya begini, akhirnya dia tidak bisa nangkap orang secara gini. Jadi mereka membantu untuk hal-hal begitu, supaya mempermudah bagi law enforcement dan juga untuk mencegah dan untuk melakukan itu. Ya, so far itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi menurut Pak Bucek itu yang paling penting untuk memiliki senjata itu, yang penting mental orang itu mesti waras. Ya, mesti ya. Saya kira waras gitu ya. Harus lebih tight lah ya. Ya udah. Alright, that's it. Terima kasih untuk waktunya Pak Buce. Kami sangat menghargai kami sudah menjawab pertanyaan dan meluangkan waktu. Jadi juga terima kasih untuk penonton bisa buat menonton interview kita dengan Pak Bucek ini. Semoga bermanfaat. Ya, jadi ini adalah adik-adik saya yang lagi belajar untuk menjadi reporter. Terima kasih. Terima kasih Pak Bucek.